Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inside Indonesia in association with Cabe selamat linguna latai akan pahari kula samandiai ajamban karungu sarita inyampai nanggatang budaya artinya manasai. Kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah nan elok kebanggaan masyarakat, terus membangun. Sebagai kota terluas di Indonesia, Palangkaraya memiliki luas wilayah 2.853,52 km persegi. Kota ini terus bergeliat mengembangkan potensinya untuk menjadi kota modern. Lokasinya yang dekat dengan sungai menjadikan Jembatan Kahayan sebagai landmark kota. Selain sebagai penghubung, Jembatan Kahayan juga menjadi destinasi wisata. Jembatan Kahayan memiliki panjang 640 meter dan lebar 9 meter. Jembatan ini membentang di atas Sungai Kahayan yang menjadi salah satu pusat jalur perekonomian di Kalimantan Tengah. Memiliki 12 bentang dengan bentang khusus sepanjang 150 meter pada jalur pelayaran sungai. Jembatan Kahayan dibangun pada 1995 hingga 2001. Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri meresmikannya pada 13 Januari 2002 sebagai jembatan terbesar dan termegah di Kalimantan Tengah. Jembatan Kahayan menghubungkan pusat kota Palangkaraya dengan 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Pahandut Seberang, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kapuas, Barito Selatan, dan Barito Utara. Dari jembatan ikonik ini, kita dapat memandang sungai yang bersih, sebuah pemandangan yang sulit didapat di kota-kota besar. Geliat pembangunan tak hanya terasa di kota Palangkaraya saja, namun juga hingga ke kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Mulai tahun 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia membangun Taman Iring Witu untuk memberikan tempat bersantai, bermain, dan berolahraga bagi warga Kota Buntok. Tujuan dibangunnya Taman Wiring Witu selain sebagai ruang terbuka, juga berfungsi sosial dan estetik. Taman ini juga dijadikan sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, dan olahraga. Taman Iring Witu dibangun sebagai ikon Kota Buntok di Kabupaten Barito Selatan. Taman seluas 2.200 meter persegi ini pun dilengkapi dengan dermaga mini yang menghubungkan Kota Buntok dengan warga Buntok Seberang. Fasilitas yang ada di Iring Witu, di situ ada taman membran, juga ada pedestrian, juga taman hijau, karena di sini sebagai ruang terbuka hijau juga untuk masyarakat di Barito Selatan. Juga di sini dibangun playground untuk anak-anak bermain, juga ada taman untuk dermaga penyeberangan menuju Barito Selatan seberang. Sejauh ini setelah dibangunnya dengan Taman Iring Witu, perekonomian untuk masyarakat di Barito Selatan semakin meningkat karena di sini masyarakat tidak lagi berjualan di luar pinggir jalan, tapi mereka sudah kita sediakan tempat untuk berjualan di dalam. Dan juga anak-anak sudah punya area untuk bermain di playgroundnya juga yang sudah kami sediakan. Dan anak-anak yang dulunya sekolah cuma menyeberang lewat pinggiran dermaga yang sudah lama, sekarang kita sediakan untuk penyeberangan anak-anak sekolah untuk di dermaga penyeberangannya. Salah satu wisata yang lokasinya dekat dengan kota Palangkaraya adalah Danau Tahai, menjadi destinasi pilihan saya. Terletak di Desa Tahai, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Lokasi danau berjarak kurang lebih 30 km dari kota Palangkaraya menuju daerah Sampit.
Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan untuk sampai di Danau Tahai. Danau Tahai terlihat eksotis dengan airnya yang disebut-sebut berwarna merah dan jembatan kayu yang dihiasi tanaman-tanaman. Sepanjang mata memandang saat berjalan berkeliling di jembatan kayu, tampak pemandangan lahan gambut hijau dan rumah terapung. Pengunjung juga disediakan gazebo untuk menikmati suasana dan berfoto-foto. Karena tak terlalu ramai pengunjung, danau ini sangat tepat untuk relaksasi. Kebetulan kita dari Palangkaraya. Kebetulan ini juga salah satu tempat wisata yang ada di Palangkaraya. Tujuan ke sini karena Di sini mau foto-foto karena tempatnya masih asri, asri, ya. bersih dan juga damai, masih tenang. Dekat dengan kawasan hutan, membuat udara di kawasan ini terasa sejuk. Udara sejuk di Danau Tahai pun semakin lengkap dengan suara merdu kicauan burung. Menghabiskan waktu sore hari di Danau Tahai sungguh tak terasa karena ketenangan dan keasriannya. In association with In association with Kabeh selamat linguna latai. Kini tak hanya Palangkaraya saja yang memiliki jembatan ikonik. Kabupaten Katingan Tengah juga memiliki jembatan ikonik. Ini adalah jembatan Tumbang Samba, jembatan penghubung antara Desa Telok dan Desa Samba di Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Jembatan Tumbang Samba merupakan jembatan pertama yang menggunakan tipe Modified Network Tight Arch Bridge. Jembatan ini memiliki bentang utama sepanjang 108 meter, lebar atas 7,2 meter, lebar bawah 11,8 meter, dan tinggi 23,2 meter. Dari sisi struktur pelengkung utama, jembatan ini lebih ringan bila dibandingkan dengan jembatan lain. Sekitar 30% kapasitas struktur ditopang hanger sehingga bisa menghasilkan desain struktur rangka baja yang efisien dan ekonomis serta memiliki nilai estetika yang tinggi. Jadi pada bulan Maret 2020 kita telah melakukan uji beban dengan konfigurasi 12 dump truck dengan berat masing-masing kurang lebih 23 ton. Jadi kurang lebih kalau ada total dump truck ya 400-an ton. 400-an ton kuat ya? Ya, 240 ton. 240 ton kuat ya? Ya. Oke. Jadi Tumbang Samba ini dibangun itu ada di atas sungai Katingan, itu di antara Desa Telok dan Desa Samba, itu berada di lintas tengah Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kurang lebih dari jembatan Tumbang Samba ini ada 200 kilo lagi ke perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi dibangunnya ini dimaksudkan untuk menghidupkan jalan lintas tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi Tumbang Samba ini merupakan jembatan pertama yang dibangun dengan tipe pelengkung dengan tipe Modified Network Tight Arch. Jadi penggantung utama di sini itu yang biasanya tegak lurus, kita bikin saling bersilangan. Nah, terus dari sisi produksi, semua desain, produksi, baja, tenaga kerja itu menggunakan produk dalam negeri dan tenaga lokal.
Suku Dayak sebagai penduduk asli Borneo memiliki keragaman budaya yang indah. Seni tradisional alat musik dan baju khas Dayak bahkan dilestarikan oleh keluarga Sawung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keluarga Sawung sudah 3 generasi menjalankan usaha sebagai pembuat alat musik tradisional suku Dayak, mulai dari kecapi, suling bawalung, gendang manca, katambung, rabab, dan kangkano. Ari Krisnanda Sawung adalah generasi ketiga keluarga Sawung yang melanjutkan darah perajin alat musik tradisional Dayak. Sebagai generasi muda suku Dayak, Ari ingin melestarikan musik Dayak dan mengembangkan musik Dayak menjadi musik modern yang disukai generasi muda. Apa yang kita inginkan, entah itu kepala burung enggang, entah itu kepala naga atau apapun sesuai dengan selera si pembuat. Ataupun juga kalau ada orang pesan mau apa gitu boleh sesuai dengan pesanan. Terus dipasang senar, senarnya cuma senar pancing, senar nilon biasa. Nah, terus ini pasangin senta, udah jadi. Keunikannya dengan 2 senar atau 3 senar pun sudah bisa menghasilkan suara yang unik seperti itu. Sementara adik Ari, Aan Sawung, menekuni pembuatan baju khas Dayak. Aan sudah sejak kecil tertarik mengembangkan bakatnya dalam busana Dayak. Karya Aan pun dipakai dalam pemilihan Putri Indonesia 2019 dan 2020, serta pemilihan Putri Pariwisata 2018 dan 2019. Aan memadukan gaun modern dengan ukiran etnik seperti bahan kulit kayu, anyaman rotan, dan benang bintik untuk menambah ciri khas Provinsi Kalimantan Tengah. Proses pembuatan gaun etnik Dayak bisa memakan waktu 14 hari tergantung tingkat kerumitannya. Nah, kalau bahan utamanya sama seperti gaun pada umumnya, tapi yang kita tonjolkan adalah bahan-bahan lainnya seperti kulit kayu, anyaman rotan, dan juga batik khas Kalimantan Tengah. Karena di situ perbedaannya dibandingkan gaun-gaun yang dijual kalau misalnya di kota-kota besar lainnya dibandingkan Kalimantan Tengah mungkin punya bahan-bahan tekstil yang lebih bagus dan punya banyak variasi kan ya. Tapi kalau misalnya kita mau nonjolkan dari identitas kita dari Kalimantan sendiri, itu kan ada kulit kayu nyamuk, anyaman rotan, dan juga kain khas batik benang bintik yang kemudian itu yang bisa kita promosikan melalui busana-busana yang digunakan oleh customer kita sendiri. Sang ayah, Budi Sawung, berharap tak hanya anaknya saja yang melestarikan budaya Dayak, namun juga generasi muda lainnya. Budi pun ingin pemerintah setempat turut membantu melestarikan budaya Dayak yang kurang regenerasi. Kalau saya ini soalnya sudah berapa kali orang yang meliputi, tolonglah bantulah Bapak supaya maju ini alatkah. Nah, dibantu oleh pemerintah, itu yang saya maksud tuh dari dulu ini. Iya, bantulah saya. Sekarang kan manual kan, nah itu supaya bisa masyarakat sini, anak muda bisa ikut juga kerja. Nah itu. Satu lagi, generasi muda yang peduli terhadap kelestarian budaya Dayak adalah Ipan Pandu. Ipan sudah 11 tahun menggeluti profesi sebagai pembuat mandau pusaka. Baginya, menjadi perajin mandau adalah sebuah panggilan jiwa. Mandau terdiri dari berbagai jenis. Ada mandau birang, mandau tungkur, mandau bahau, mandau sawang, dan mandau kenohong. Lain daerah biasanya memiliki mandau yang berbeda. Bila mandau biasanya disediakan oleh pemesan mandau dan ditempa dari bahan permobil, pada zaman dahulu bilah mandau berasal dari batu mantike, batu mutalat, dan batu nyan.
Ukiran yang dipahat di sarung biasanya sesuai selera si perajin atau sesuai permintaan pemesan. Pada sarung mandau, jumlah simpai menunjukkan kesaktian si pemilik mandau. Diyakini, jika simpai mandau sampai 5, artinya sang pemilik kebal terhadap senjata tajam. Langkah selanjutnya adalah membuat gagang bilah mandau. Gagang mandau bisa terbuat dari tanduk kerbau, tanduk rusa, atau kayu. Gagang dibentuk dengan alat ukir yang dimulai dari kepala gagang sampai ke mulut gagang. Ukiran di gagang juga tidak sembarangan, mengandung makna filosofi bagi suku Dayak. Biasanya motif ukiran gagang berbentuk gajah mina atau tambun. Gajah mina sendiri adalah hewan gaib yang dipercaya oleh suku Dayak, sedangkan tambun adalah naga versi suku Dayak, berbeda dengan naga asal Tiongkok. Tahap terakhir adalah membuat tali belawit. Tali disarung untuk mengikatkan di pinggang. Tali belawit dibuat dari rotan dan dilengkapi kancing untuk memasang mandau di pinggang. Kalau mandau pusaka, itu pembuatannya pun sangat rumit dan ada ritual-ritual khusus yang kita bikin di situ. Dan bahan-bahannya itu juga khusus juga kita cari. Kalau dia pentas, itu motif atau jenis tampilan, itu ukirannya banyak dan sebagainya kan, tersusun di dalam situ aksesoris dan segala-galanya. Kalau mandau seperti souvenir, itu yang biasa-biasa yang kayak di pasaran aja. Nah, jadi untuk dibawa ke ladang juga bisa. Gitu. Jadi dalam rangka waktunya itu ada yang dari 1 tahun, ada yang 5 bulan, 6 bulan, dan bahkan ada yang sampai 3 bulan pembuatan satu mandau pusaka. In association with In association with Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi salah satu instansi yang terlibat dalam pengerjaan lumbung pangan atau food estate di Dadahub, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dadahub rencananya akan dijadikan proyek percontohan food estate. Pada tahap pertama, wilayah seluas 1.000 hektar ini akan mulai ditanami padi. Pemerintah telah memutuskan menjadikan Kalimantan Tengah, yakni di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, sebagai pusat penyediaan pangan. Pemerintah merencanakan 165.000 hektar lahan untuk proyek food estate. Saat ini tahap pengerjaan pada rehabilitasi dan peningkatan saluran. Terdapat saluran tersier, sekunder, kuarter yang kini tengah direhabilitasi untuk meningkatkan penanaman padi. Lokasi food estate memang dipilih dekat dengan sumber air yang berasal dari Sungai Kahayan dan Sungai Barito. Sistem pengairan lahan akan mengandalkan rambatan air masuk dan surutnya sungai dan akan dikendalikan secara otomatis melalui pintu-pintu saluran air. Food estate ini adalah program pemerintah di mana terkait dengan adanya pandemi COVID yang berdampak pada masyarakat seluruh dunia malah ya. Jadi berdampak juga pada kita, pemerintah Indonesia, apalagi adanya dari pengumuman dari FAO bahwa terjadi krisis pangan dunia.
Nah, kemudian Presiden Jokowi melakukan program peningkatan penyediaan pangan di Indonesia. Di sini dipilih Kalimantan Tengah jadi pusat untuk penyediaan pangan tersebut, khususnya di daerah Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, yang dulu ex-PLG, yang kemudian kita rehabilitasi dan ditingkatkan untuk menjadi areal ketersediaan pangan Indonesia ini. Kami merencanakan 165.000 hektar dari potensi yang ada sebetulnya 295.000 hektar. Dari 165.000 hektar itu 28.500 hektar itu sudah kondisi bagus, artinya sudah bisa berfungsi. Kemudian 57.000 hektar itu kondisinya perlu direhabilitasi. Kemudian yang 79.500 hektar yang perlu ada peningkatan. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan pada awal tahun 2021 sampai akhir tahun 2021. Namun untuk khusus Dadahub ini memang kita laksanakan dalam bulan-bulan ini karena ini untuk percontohan dulu, Pak. Saya akan mencoba susur Sungai Hitam menuju Batu Ampar. Ya, wisata menyusuri Sungai Hitam ini memberikan sensasi yang cukup menegangkan karena saya harus melewati sungai yang berwarna gelap dan di kanan kiri saya ini banyak tumbuhan rasau. Di sampan ini pun hanya saya dan tim saya saja bersama guide-nya juga di belakang. Jadi benar-benar berasa tur menikmati keasrian alam di wisata Sungai Hitam ini. Jadi cukup asik. Akhirnya, saya sampai di kawasan wisata Batu Ampar. Untuk mencapai lokasi tujuan, saya harus berjalan kaki sejauh 100 meter melewati padang rumput. Perjalanan tidak terlalu sulit karena jalan setapak sudah dibentuk. Pemandangan hijau dan keunikan Batu Ampar pun diakui oleh para wisatawan sangat berbeda dengan wilayah lain. Bagus sih, ya kan nggak pernah lihat yang kayak gini. Bawahnya air, terus atasnya ada batu, sampai hambaran kayak gini, bagus lah. Unik ya, Bang? Bagus ya, nggak pernah lihat yang kayak gini di Jawa. Usai jalan-jalan menyusuri Sungai Hitam, saya akan mengajak Anda melihat penganan khas Kalimantan Tengah, umbut rotan dan ikan baung kandas. Dua penganan tersebut biasa dihidangkan secara bersamaan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk masak umbut rotan yakni rotan muda, terong asam, bawang merah, bawang putih, sereh, laos, kunyit, jahe, kemiri, terasi, garam, dan penyedap rasa. Usai bumbu matang, masukkan ke dalam rebusan rotan. Selanjutnya, saat rotan sudah setengah matang, masukkan terong asam yang sudah dibuang bijinya. Setelah matang, umbut rotan siap disajikan. Selanjutnya, sebagai lauk, ikan baung kandas siap dimasak. Ikan baung adalah ikan sungai yang ditangkap dari alam liar. Ikan baung jarang yang ada di budidaya karena jumlahnya cukup banyak di sungai-sungai Kalimantan Tengah. Setelah ikan matang, ambil daging ikan dengan difile, lalu tuangkan bumbu kandas. Ikan baung kandas pun siap disantap. Jadi sensasi sedikit pedas dengan aroma rasa serai, plus dengan kuah umbut rotan yang sedikit ada rasa sepet dan juga umbut rotan sendiri, itu menjadi mix di mulut, ya menjadi gurih, sedikit sepet, tapi memberikan sensasi yang berbeda di mulut. Nah, jadi kalau Anda datang kapan waktu ke Kalimantan Tengah, menu ini wajib Anda coba. Pesona dan keelokan bumi Tambun Bungai akan selalu memukau.
Alam yang masih asri dan keramahan warganya semakin menambah daya pikat Kalimantan Tengah. Pembangunan Kalimantan Tengah terus menggeliat tanpa melupakan warisan para pendahulu. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Inside Indonesia in association with